Oke, hai semua adik-adik pejuang UTBK tahun 2019. Oke, adik-adik pasti penasaran kan dengan soal-soal yang sudah diujikan pada hari ini. Oke, ada beberapa hal yang perlu adik-adik ketahui pada UTBK tahun 2019 ini. Yang pertama, ini perhatikan jumlah soalnya itu adalah 20 soal. Ya. Nah, kemudian di dalam soal UTBK pada tahun ini tidak ada lagi yang namanya soal sebab akibat. Nah, kemudian soal pilihan 1, 2, 3 yang biasanya A, kemudian 1, 3 B, ini tidak ditemukan lagi. Nah, yang ada itu adalah hanya soal pilihan ganda. Ya, ini yang kita temukan pada hari ini pada tanggal 13 April 2019. Nah, ini ada soal-soal yang sudah berhasil ditulis pada hari ini dari beberapa anak yang sudah ujian pada hari ini. Ini hanya sebagai gambaran saja. Semoga ini dapat membantu adik-adik untuk bisa menghadapi soal UTBK nantinya. Nah, yang pertama, ini soal ini adalah faktor pembentuk delta. Ya. Ini kita tulis. Ini soalnya itu adalah faktor pembentuk delta ya. Nah, delta ini adalah dibentuk oleh ada jawaban faktor pembentuknya itu adalah geomorfologis. Nah, kemudian ada salinitas. Nah, kemudian ada sedimen. Oke, dua opsi lagi tidak ingat. Nah, delta ini adalah endapan lumpur ya. Ini merupakan endapan lumpur di muara sungai. Jadi ini terdapat di muara sungai. Nah, jadi faktor pembentuknya itu adalah ini diakibatkan oleh adanya pengendapan atau sedimen ya. Nah, kemudian berikutnya ada tadi soal bentuk batuan ya. Nah, bentuk batuan yang ditanya di sini adalah bentuk batuan diorit. Ini ada opsi halus, kemudian kasar, kemudian ada kristal. Nah, bentuk batuan ini diorit ini biasanya berbentuk kasar ya. Nah, untuk persiapan berikutnya mungkin adik-adik perlu mempelajari tentang bentuk-bentuk batuan ya. Itu masih salah satu jenis batuan, itu ada batuan diorit ya. Nah, kemudian soal berikutnya tadi ada tentang interaksi desa kota. Interaksi desa kota. Nah, yang ditanya adalah dampak negatif dari interaksi desa kota. Nah, kemudian dampak positif. Ada tadi dua anak, satu ditanya negatif, satu ditanya positif ya. Jadi ini perlu adik-adik perkuat. Dampak negatifnya itu adalah tumbuhnya permukiman kumuh atau slum area. Dampak positif ini kota mendapatkan yang namanya tenaga kerja dan bahan panganan dari desa ya. Nah, kemudian ada soal tentang prinsip geografi. Nah, prinsip geografi ini di soal-soal di YouTube sebelumnya sudah adik perhatikan, sudah pernah saya bahas. Nanti coba lagi dibuka. Ini kebetulan tadi soal yang keluar itu adalah persebaran penduduk yang ada di Kota Palu. Jadi jawabannya itu biasanya persebaran ya. Nah, kemudian ada soal sistem informasi geografi ya, tahapan-tahapannya. Nah, kemudian ada soal tentang umum. Limbah pertanian masuk ke sungai menyebabkan eceng gondok bertumbuh dengan baik. Nah, ini ada jawabannya kalium nitrogen B3 ya. Nanti ada berikut tentang pengetahuan umum seperti ini. Nah, kemudian ada soal persebaran fauna yang ada di Indonesia ya. Ini ada gambar wilayah A, bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Ini timur ya. Ini bagian tengah. Ini bagian barat. Nah, yang ditanya adalah
garis yang memisahkan antara bagian barat dengan tengah. Ini tentu saja jawabannya adalah garis Wallace ya. Ini garis Weber. Oke. Nah, kemudian soal berikutnya, Indonesia banyak pegunungan api diakibatkan oleh. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita ini gambaran tentang geografi. Nanti kalau adik-adik mau lebih banyak lagi, tolong komentar di bawah supaya kita diskusi di sini saja di kolom komentar ya. Nah, kita bahas dulu beberapa soal dari sosiologi. Ya. Sosiologi. Nah, soal sosiologi yang berhasil dicatat pada hari ini adalah tentang mobilitas sosial ya. Ini soal tentang mobilitas ya. Ada seorang guru yang pindah ke suatu tempat untuk bekerja, tapi pekerjaannya masih tetap. Nah, itu adalah mobilitas horizontal. Nah, kemudian ada kelompok sosial menurut ahli ya. Ada tadi di situ katanya menurut Ferdinand F. Tonis ya. Nah, kelompok sosial menurut F. Tonis ini adalah kelompok sosial ada paguyuban, kemudian ada patembayan ya. Nah, kelompok sosial paguyuban ini biasanya terdapat di desa, mempunyai ikatan batin yang cukup kuat. Ini di kota ya. Nah, kemudian ada namanya Emil Durkheim. Emil Durkheim ini membahas tentang pembagian kerja, struktur masyarakat. Ini dibagi dua, ada yang organik. Ini pembagian struktur kerja yang sudah cukup jelas. Ini biasanya terdapat di kota. Nah, kemudian ada mekanik. Mekanik ini biasanya terdapat di desa ya. Nah, kemudian ada nilai dan norma. Nilai dan norma. Kemudian ada fungsi lembaga. Fungsi lembaga ya. Nah, fungsi lembaga ini dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya fungsi laten dan fungsi manifest ya. Fungsi manifest. Fungsi manifest ini adalah fungsi yang nyata atau nampak. Contoh lembaga pendidikan itu fungsi manifestnya adalah untuk mempersiapkan seorang anak untuk mencari nafkah. Nah, kemudian ada fungsi laten. Ini yang tidak langsung ya. Contoh lembaga pendidikan fungsinya adalah untuk sarana pembangkangan seorang anak ya. Nah, kemudian di situ ada lagi soal tentang stratifikasi sosial ya. Penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas bertingkat. Misalnya kelas ada karyawan, ada manajer, atau ada direktur utama ya. Baik, demikian dulu pembahasan soal-soal dari UTBK Sosum pada hari ini. Oh, ini teringat ada tadi katanya dari ekonomi itu yang dari 20 soal hanya satu menghitung. Nah, kemudian dari soal sejarah paling banyak tentang kerajaan-kerajaan. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti adik-adik silakan tulis di kolom komentar. Dan semoga gambaran ini nanti akan memberikan bantuan kepada adik. Semoga nanti mendapatkan nilai yang terbaik dan lulus pada SBMPTN tahun 2019. Terima kasih.